Kemet, tapi orang lain. Aduh ampun, ini orang salah lihat gimana sih? Tadi saya ngomong sama kamu, Pak Ustadz Kemet makan di warungnya Koswara. Bukan Pak Ustadz Kemet berantem sama Koswara. Bukan. Pak Ustadz nggak berantem, Ceng? Enggak! Kamu, Ceng. Berarti mah nggak ada masalah dong. Ngapain kamu cerita, Ceng? Astagfirullahaladzim. Kum, Kang Dadang. Assalamualaikum. Bapak bisa masak sendiri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cepet pulangnya, Kang. Alhamdulillah jualan hari ini tuh cepet habis, laris manis. Alhamdulillah. Kang, mesin jahitnya akan diantar ke sini sama apa? Mimin juga tadi udah ketemu Bu Yola, sekalian ukur baju anak-anak. Mimin seneng pisan, Kang. Bu Yola teh suka sama rancangan Mimin. Alhamdulillah, akang teh seneng pisan dengernya. Yaudah masuk atuh, Kang. Ayo. Alhamdulillah. Akang mau makan sekarang? Nanti aja, akang teh mau mandi dulu. Mumpung pulang cepat, akang mau sholat berjamaah maghrib di musola. Iya, Kang. Akang mandi dulu ya. Iya, Kang. Tidak ada yang salah, Sobri. Ini memang budaya kita. Setelah anak laki-laki menikah, dia akan tinggal di rumah istrinya. Mengurus anak dan istrinya, bukan mengurusin bapaknya. Jadi wajar saja kalau bapak masak sendiri. Bapak mengurus diri sendiri. Itu wajar dalam budaya kita. Apalagi nanti kalau istri kamu teh berangkat jadi TKW. Suami makin sibuk mengurusi keluarganya. Dede nggak akan jadi TKW, Pak. Jangan takabur. Allah benci orang yang takabur. Bapak mau ke musola dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, itu bibi kamu teh kenapanya cemberut? Mamang kirim SMS apa? Astagfirullah. Mamang teh belum ngirim. Penjajahan di zaman sekarang tidak bisa diartikan seperti penjajahan di zaman dulu. Di mana musuhnya terlihat jelas. Bahasanya beda. Fisiknya beda. Mereka menembak kita. Kita menembak mereka. Jelas musuhnya. Jelas juga kita berhadapan-hadapan dengan mereka. Tapi penjajah di zaman sekarang berbeda. Cara menjajahnya juga beda. Kita diterlenakan oleh kenikmatan dunia. Musik, busana, hiburan. Zaman sekarang yang mereka jajah adalah kepala kita, hati kita.
Anak-anak kita diracuni oleh barang-barang haram. Ratusan ton barang-barang itu masuk ke negeri kita setiap tahun. Dijual ke pelosok-pelosok desa. Barang itu jika masuk ke dalam tubuh kita akan merusak hati kita, merusak otak kita, membuat kita hidup di dalam khayalan yang tidak jelas. Bahkan ada yang menjuruskan kita untuk bunuh diri. Badan kita merdeka, tapi otak dan hati kita, inilah penjajahan yang paling menakutkan. Pembodohan masal. Kusoy. Iya Pak Ustadz. Kasih tahu adik kelasmu surah dan ayat tentang barang-barang haram. Itu ada di surah Al-Maidah ayat 90 Pak Ustadz. Sok bacakan. Iya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah suatu perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jelas kan? Iya Tahu? Ustaz. Tahu Ustaz. Harus. Iya Ustaz. Ajan. Siapa yang namanya? Junaid Pak Ustadz. Ya Junaid, ajan. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Doi, saya bosan duduk sini, Doi. Sini situnya. Duduk pakai bosan. Tadi siang Pak Kemet makan di warungnya Koswara. Pak Ustadz, Ceng. Iya, Doi. Pak Ustadz Kemet kan, Doi. Kamu mulutnya jadi lemes begitu, Ceng. Serang, Ceng. Ceng, emang kenapa sih kalau makan di warungnya Koswara? Pak Ustadz nggak bayar, Ceng. Ya, kalau soal itu, mana saya tahu. Tanya aja sama Koswara. Ya kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu cerita? Ya, kapan sih Pak Ustadz Kemet pernah makan di warung Koswara? Jangan-jangan ada masalah ya? Masalah sama siapa, Ceng? Ya, mana saya tahu, Doi. Makanya saya nanya. Masalah sama Koswara? Kalau masalah sama Koswara, nggak mungkin dia makan di situ. Dia siapa, Ceng? Ya, siapa? Ya Pak Ustadz Kemet. Ya berarti nggak berantem sama Koswara, Ceng. Pak Ustadz Kemet nggak berantem sama Koswara. Kalau berantem bagaimana, Ceng? Ya nggak mungkin tuh, Doi. Kalau misalnya Pak Ustadz Kemet berantem sama Koswara, nggak mungkin Pak Ustadz Kemet makan di situ. Kan tadi udah saya bilang begitu. Oh, berarti kamu salah lihat, Ceng. Yang makan di warung Koswara itu bukan Pak Ustadz Kemet, tapi orang lain. Aduh ampun, ini orang salah lihat gimana sih? Tadi saya ngomong sama kamu, Pak Ustadz Kemet makan di warungnya Koswara. Bukan Pak Ustadz Kemet berantem sama Koswara. Bukan. Pak Ustadz nggak berantem, Ceng? Enggak! Kamu, Ceng. Berarti mah nggak ada masalah dong.
Ngapain kamu cerita, Ceng? Astagfirullahaladzim. Kum. Kang Dadang. Assalamualaikum.